Halo teman-teman, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama lengkap saya Yayat Ternal Tinggi, Universitas Nusa Cendana Kupang, Fakultas Kelautan dan Perikanan, Prodi Budidaya Perikanan, NIM 2113010030. Pada kesempatan ini saya akan menjawab soal ujian tengah semester Bahasa Indonesia. Pertanyaannya, jika Anda adalah generasi muda yang menjunjung tinggi bahasa negara dan nasional kita, solusi apa yang Anda tawarkan agar kedudukan bahasa-bahasa di Indonesia benar diimplementasikan? Menurut saya, setiap generasi muda memiliki kesadaran tersendiri terhadap nilai-nilai bahasa dan yang harus dilestarikan bagi bangsa Indonesia patut menerapkan budaya dan bahasa, sehingga kelestarian bahasa di Indonesia tidak tergeser akan adanya bahasa asing yang kerap digunakan akan anak Indonesia itu sendiri. Pada masa sekarang pun masih banyak anak muda atau anak Indonesia itu memilih menggunakan bahasa asing. Pada kesempatan tidak tepat sebenarnya itu tidak harus terjadi jika kesadaran itu ada pada diri setiap anak bangsa Indonesia. Pertanyaan yang kedua, apa yang Anda lakukan jika Anda berada bersama lawan bicara yang keliru menerapkan ragam bahasa saat berkomunikasi dengan Anda? Jika pertanyaan Anda ternyata direspon dengan sok pintar, apa pembelaan yang tidak menyinggung perasaan lawan bicaramu? Yang harus saya katakan, jika lawan bicara saya keliru menerapkan ragam bahasa Indonesia adalah merespon dengan berbahasa Indonesia yang baik dan yang benar, agar sesuai dengan konteks berbahasa yang selaras dengan nilai sosial masyarakat, agar tidak menyinggung perasaan lawan bicara saya. Artinya, pada saat menggunakan bahasa dalam komunikasi, wajib diperhatikan kepada siapakah kita berkomunikasi. Pertanyaan yang ketiga, apa yang akan Anda jelaskan jika Anda diberikan sebuah teks bacaan yang sebagian kata-katanya tidak diketik atau ditulis secara benar? Kemudian apa yang Anda sarankan sebagai acuan kebenaran penulis atau pengetikan setelahnya? Menurut saya, ketika diberikan teks dan isinya tidak ditulis ataupun tidak diketik secara benar, maka saya tidak mengetahui atau memahami pada kalimat tersebut, apakah kalimatnya benar ataupun salah. Yang harus saya lakukan, memiliki teks dengan membaca teks tersebut sehingga saya pun dapat menentukan letak kesalahannya. Menurut saya, kata tersebut mempunyai makna yang berbeda dari kalimat yang ada. Saran saya kepada penulis agar kedepannya lebih memperhatikan kata-kata dalam sebuah penulisan atau teks yang ditentukan. Pertanyaan keempat, carilah dan tulislah paling kurang 15 kata yang salah, kemudian ubahlah menjadi benar yang disertai dengan alasannya masing-masing. Setelahnya, Anda memberikan penjelasan secara lengkap tentang 3 kaidah bentuk dan diksi. Kata baku yang pertama antre dan kata tidak bakunya antri. Alasannya dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata antre ditulis antri, beda dengan cara penyebutnya dalam kehidupan kita sehari-hari. Kata baku yang kedua, apotek. Kata tidak bakunya apotik. Alasannya penyebutan kata apotik sering tidak sesuai yang ada dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Kata baku yang ketiga, asas. Kata tidak bakunya ajas. Kata asas sering kita sebut ajas, sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berbeda dengan penyebutan kita sehari-hari, karena kaidah bahasa yang kita gunakan sehari-hari itu berbeda yang ada dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia.
Kata baku yang keempat, abjad, sedangkan kata tidak bakunya abjad. Alasannya di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia tertulis abjad, namun sering kita menyebutnya kalimat abjad karena pengaruh dari faktor berbahasa sehari-hari atau bahasa asing. Kata baku yang kelima, ambulans, kata tidak bakunya ambulan. Alasannya kata ambulans ini sering kita sebut ambulan, sedangkan yang ada dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berbeda dengan penyebutan kita sehari-hari. Kata baku yang keenam, ambeien, kata tidak bakunya ambeien. Alasannya kata ambeien sering kita sebut ambeien, namun yang ada di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berbeda dengan penyebutan kita sehari-hari karena kaidah bahasa yang kita gunakan sehari-hari berbeda juga yang ada dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Kata baku yang ketujuh, amfibi, namun kata tidak bakunya amfibi. Alasannya kata amfibi sering kita sebut amfibi, sedangkan yang ada dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berbeda dengan penyebutan kita sehari-hari karena kaidah bahasa yang kita gunakan sehari-hari berbeda juga yang ada dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Kata baku yang kedelapan, amonia, kata tidak bakunya amoniak. Alasannya karena kata amonia sering kita ucapkan amoniak, sedangkan yang ada dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berbeda dengan penyebutan kita sehari-hari karena kaidah bahasa yang kita gunakan sehari-hari itu berbeda juga yang ada dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Kata baku yang kesembilan, analisis, namun kata tidak bakunya analisa. Alasannya karena kata analisis sering kita sebut dengan penyebutan analisa, sedangkan yang ada dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berbeda dengan penyebutan kita sehari-hari. Kata baku yang ke-10, andal, dan kata tidak bakunya handal. Alasannya karena kata andal sering kita sebut dengan handal, sedangkan yang ada dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia kata handal itu tidak sesuai yang ada di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Kata baku yang ke-11, kata artefak, dan kata tidak bakunya artifak, sedangkan yang ada dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berbeda dengan penyebutan kita sehari-hari karena kaidah yang kita gunakan sehari-hari berbeda juga yang ada dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Kata baku yang ke-12, asyik, dan tidak bakunya asik. Kata baku asyik sering kita sebut asik, sedangkan yang ada dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berbeda dengan penyebutan kita sehari-hari karena kaidah bahasa yang kita gunakan sehari-hari itu berbeda juga yang ada dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Kata baku yang ke-13, atmosfer, dan kata tidak bakunya atmosfer. Kata baku atmosfer ini sering kita ucapkan atmosfer, sedangkan yang ada dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia sangat berbeda dengan apa yang kita ucapkan sehari-hari. Sedangkan kaidah bahasa yang kita gunakan itu berbeda juga yang ada dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Kata baku yang ke-14, balsam, dan kata tidak bakunya balsem. Alasan karena kata balsam ini sering digunakan dengan penyebutan kita sehari-hari karena kaidah bahasa yang kita gunakan berbeda dengan yang ada dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Kata baku yang ke-15, berpikir, dan kata tidak bakunya berpikir. Alasannya karena kata berpikir kita sering sebut kata berpikir dalam kehidupan kita sehari-hari, sedangkan yang ada dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia sangat berbeda dengan penyebutan kita sehari-hari karena kaidah bahasa yang kita ucapkan juga berbeda dengan apa yang ada dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Selanjutnya saya akan memberikan penjelasan tentang pengertian kebenaran, ketetapan, dan kelaziman. Pengertian kebenaran adalah persesuaian antara pengetahuan dan objek, dan bisa juga diartikan suatu pendapat atau perbuatan seseorang yang sesuai dengan orang lain dan tidak merugikan diri sendiri. Pengertian ketetapan adalah kemampuan sebuah kata untuk menimbulkan gagasan yang sama
pada imajinasi pendengar seperti yang dipikirkan atau dirasakan oleh pembicara, maka setiap pembicara harus berusaha secermat mungkin memilih kata-katanya untuk mencapai maksud pembicaraan. Pengertian kelaziman adalah kata yang biasanya digunakan untuk mengungkapkan gagasan tertentu. Untuk soal yang nomor 5, carilah dan tulislah paling kurang 5 kalimat tidak efektif, kemudian ubahlah menjadi efektif yang disertai dengan penjelasannya masing-masing. Yang pertama, kalimat tidak efektif. Pada pagi ini merupakan pagi yang dingin. Kalimat efektifnya, pagi ini merupakan pagi yang dingin. Penjelasannya, ketidak efektifnya pada kalimat tersebut ada di kata pada. Yang kedua, kalimat tidak efektif. Dikarenakan harga yang terus melambung tinggi, maka rakyat pun mengalami kelaparan. Kalimat efektifnya, dikarenakan harga yang terus melambung tinggi, rakyat mengalami kelaparan. Penjelasannya, kalimat ini tidak efektif karena penggunaan kata tersebut ada pada kata maka dan pun. Yang ketiga, kalimat tidak efektif. Kepada pembicara waktu dan tempat dipersilahkan. Kalimat efektifnya, kepada pembicara waktu dan tempat disediakan. Penjelasannya, kalimat ini juga memiliki ketidakefektifan karena penggunaan kata dipersilahkan diganti dengan tempat disediakan. Yang keempat, kalimat tidak efektif. Beberapa orang-orang melarikan diri. Kalimat efektifnya, beberapa orang melarikan diri. Penjelasannya, kalimat tersebut tidak efektif karena menjamak kata-kata yang berbentuk jamak, yaitu pada kata-kata orang. Pada kata orang-orang. Yang kelima, kalimat tidak efektif. Suatu saat lagi bumi beserta seluruh isi pasti akan musnah. Kalimat efektifnya, suatu saat alam semesta akan musnah. Penjelasannya, kalimat tersebut tidak efektif karena penggunaan kata langit dan bumi beserta seluruh isinya yang seharusnya diganti dengan alam semesta. Alam semesta berarti isi dari seluruh yang ada di bumi. Sekian dan dari saya, atas perhatiannya saya ucapkan berlimpah terima kasih.